Why Lord appear in the form of holy name? Jadi mengapa Particular this age. Mengapa Tuhan muncul dengan nama suci beliau dan khususnya pada zaman kali ini? Why? Mengapa? Because first I told we are very much contaminated. Jadi karena yang pertama itu karena kita tercemar, terkontaminasi. And especially puja, especially worshipable. We are for Lord smallest banana, smallest apple or fruits, cheapest. And for your own dog, we are spending more money. But Lord, everything coming from Him, we are smallest, cheapest thing. Jadi karena di mentalitas kita di zaman Kali Yuga itu untuk melakukan puja kepada Tuhan itu dengan mempersembahkan pisang yang kecil, apel buah-buahan yang juga yang kecil. Tapi untuk binatang peliharaan kita justru banyak berani mengeluarkan uang. Untuk Tuhan kita tidak berani mengeluarkan uang. Financially wise, we are not so poor, but mentally day by day more poor and poor and poor. Sebenarnya secara finansial, secara uang kita itu tidak miskin, tapi mentalitas kita lah yang miskin. Therefore Lord appeared in the form of holy name. And holy name, neither even 1 rupiah, not even 1 rupiah, no penny. You don't have to spend any penny. Hare nama iva kevalam. Oleh karena itulah Tuhan muncul dalam wujud nama suci beliau. Karena nama suci beliau itu tidak memerlukan sepeser pun uang, 1 rupiah pun tidak diperlukan. Maka dari itulah ucapan Hare nama ewa kevalam. And Hare nama iva kevalam, because just see, we are having that Karma Kanda, Yoga Kanda, Jnana Kanda, all the Kandas, because we are mainly contaminated. Karma Kanda, it is mentioned according to Veda, like here, maximum are Grihasthas. Grihastha's duty. It is mentioned very clearly, Bhagavatam 11th canto, when Bhagavatam. See that woman's duty not like man. Men having separate duty, women having separate duty. And Brahmanas having separate duty, then Sudras having something as separate duty. The Varna and Ashram, very clearly it is mentioned in the Bhagavatam. But we are thinking, oh, this is, I like that, therefore I do. That is Dharma. So it is. Seperti itulah mentalitas kita, itu dimana sebenarnya itu setiap orang itu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sudah dijelaskan dalam Bhagavatam skala 11 bagaimana seorang laki-laki harus bertindak dan bagaimana seorang perempuan harus bertindak. Jadi kebanyakan dari kita ini adalah grihastha, juga dimana sudah diatur dengan baik sekali dengan sistem warna asrama. Tapi mentalitas kita, yang penting saya melakukan dharma, mau saya melakukan warna asrama atau tidak, yang penting saya melakukan dharma. Seperti itulah mentalitas kita. They think dharma means what I like. Jadi mereka, this is dharma for me. Jadi mereka hanya memikirkan dharma itu dengan artian bahwa apa yang saya suka. Jadi apa yang menjadi kesukaan saya itulah disebut dengan dharma. But it is not. Dharma sakshat tu Bhagavan pranitam. Lord created dharma. He cannot create your stupid mind what you want. Jadi dharma itu tidak seperti itu. Dharma itu diciptakan oleh Tuhan sendiri. Jadi Tuhan itu tidak menyediakan dharma dengan artian bahwa menjadi kesukaan kita saja. And just see, this is the karma yoga, jnana yoga, hatha yoga. They are thinking, some are like yoga. Yoga means, if you want to do yoga, Kali Yuga, just see, a small fly will sit here, all the yoga will go. Jadi ada jalan-jalan menuju ketuhanan, itu jalan mencapai Tuhan, itu ada karma kanda, yoga kanda dan tapi untuk zaman kali ini itu tidak dianjurkan. Misalnya seperti yoga, semua orang bisa melakukan yoga. Tapi ketika ada seekor lalat menginap di
di hidung kita, jadi kita konsentrasi kita sudah terganggu, tidak bisa melakukan yoga dengan baik. And Jnana Kanda, many people live in Bali also I saw. They are reading Bhagavad Gita. So, what sloka he like, it is fitting for him. He like very much that sloka. Karmanyavadika raste. Just blindly they will tell. But Mahaphaleshu Kadachana, that line is not telling. Jadi Jnana Kanda itu dimana mencari Tuhan dengan pengetahuan. Bahkan di Bali pun banyak orang yang sudah membaca Bhagavad Gita, harap mengetahui hal itu. Tapi itu digunakan juga dengan kepentingannya sendiri, dengan kesenangannya sendiri. Ada sloka-sloka yang untuk membuat dirinya senang, itu saja yang dikutip. Tapi sloka yang tidak membuat dirinya senang tidak dikutip. Mahaphaleshu Kadachana, because Mahaphaleshu, all the result give to me, that line is there not telling. Jadi ada di dalam sloka dalam Bhagavad Gita itu, jadi di mana hasilnya itu serahkan saja kepadaku, ku yang dimaksudkan pada itu di sana adalah Krishna, tapi itu tidak disebutkan. Kali Yuga, Yoga Kanda, Jnana Kanda, all these things. Other than Bhakti Kanda, it will not work. Jadi oleh karena itulah di zaman Kaliuga ini semua kanda-kanda itu, karma kanda, yoga kanda, jnana kanda itu tidak bekerja dengan baik selain dengan bhakti kanda. And just see yoga kanda, jnana kanda, it is that. Suppose old lady or old man, he don't know how to read. Some people still there, they don't know how to read. So how they will perfect their human life? Misalnya seperti jnana kanda tadi, di sini mungkin ada orang yang sudah usianya lanjut tapi tidak bisa membaca. Jadi bagaimana bisa dia mendapatkan hasilnya untuk mencapai Tuhan itu? Or some kids, karma kanda, they don't have strength at all to do some karma. So how will they perfect their human life? Jadi seperti halnya anak kecil itu, dengan hal pengertian karma kanda, di mana anak kecil belum memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan karma kanda. Jadi bagaimana dia bisa menggunakan masa hidupnya dengan baik. And this Kali Yuga, other yugas, Satya, Treta, Dwapar, they young people, they gradually get old, then they used to die. But Kali Yuga, totally opposite. No guarantee I live long. Even father is doctor, mother is doctor, but Hare Nama means Ram Nam Satya, their living body. Jadi mungkin ada This juga is Kali Yuga. Jadi pengertian di sini di mana di yuga-yuga yang lainnya itu di Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, orang meninggal itu diketahui mungkin dari kecil mengalami usia tua akhirnya meninggal. Tapi di zaman Kali Yuga ini tercampur aduk, mungkin tidak menjadi jaminan kita akan bisa hidup sampai tua. Terkadang bisa meninggal juga dalam usia yang muda. Meskipun ayah kita dokter, ibu kita dokter, itu juga tidak mampu menyelamatkan kita. And just see, this is the situation. Our lifespan is very, very short. No guarantee I live 80 years. No guarantee. Jadi inilah situasi kita di zaman Kali Yuga. Itu tidak ada jaminan mungkin kita bisa akan hidup selama 80 tahun di zaman Kali Yuga ini. And this called Bahu Pida, full of disease. Looks like very good health, but full of disease. Vyadhi Mandira. This is the temple of Vyadhi, means disease. Jadi di mana situasi yang lainnya itu adalah penyakit, gitu, di mana dikatakan bahwa Widhi Mandira, bahwa ini adalah tempat penyakit, badan ini adalah tempat penyakit. Nowadays, no house, even one house, without any pathy, homeopathy or allopathy or Ayurvedic or every house there is medicine. Itu bisa kita buktikan, bisa kita pergi setiap rumah itu pada zaman sekarang itu semua mempunyai obat, paling tidak satu pasti ada obat di rumahnya.
Therefore, this is the Kali Yuga situation. In this Kali Yuga situation, what to do? Therefore, Hare Namaiva Kevala. Jadi inilah situasi kita di zaman Kali Yuga. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi hanya bisa kita lakukan adalah Hare Nama Ewa Kevala. Hare Nam, kids can do, old can do, man can do, woman can do, Brahmana can do, Sudra can do. Hare Namaiva Kevala. Di Hare Nam itu siapapun bisa melakukannya. Anak kecil bisa melakukannya, anak yang orang tua yang usia lebih lanjut bisa melakukannya, anak laki-laki bisa melakukannya, anak perempuan bisa melakukannya, seorang Brahmana, seorang Sudra pun bisa melakukannya. Hare Nama Ewa Kevala. So this is now I'll talk about Yoga Kanda, Dhyana Kanda, Karma Kanda. It is not fitting. The present age, I cannot success my life. Therefore, other than Bhakti Kanda, small kids can do, everybody can do. And what is Bhakti? What is Bhakti? Jadi di dalam situasi Kali Yuga ini, itu kanda-kanda yang lainnya selain Bhakti Kanda itu tidak pantas, tidak tepat untuk zaman sekarang, di zaman Kali Yuga ini. Kalau Bhakti Kanda, semua orang bisa melakukannya, anak kecil pun bisa melakukannya. To do bhakti, it is not necessary I need some strength or some intelligence. Any even fool also can do. So there are so many flowers. Just kids plucking one flower. Prabhupada, properly pronounced also cannot do. Hale Kitna, just there, Hale Kitna. There, that is Bhavagrahi Janardana. That is the Kali Yuga process. Jadi inilah proses Kali Yuga, adalah Bhakti Kanda. Semua orang bisa melakukannya, bahkan tidak perlu menjadi orang terpelajar, menjadi cendekiawan untuk melakukan Bhakti Kanda ini. Anak kecil pun mungkin dia memetik bunga dan persembahkannya kepada Srila Prabhupada, bahkan untuk mengucapkannya saja dia belum bisa, masih susah, masih badil seperti itu, tapi tetap dia bisa melakukan Bhakti Kanda. Yes. And Bhakti Kanda, just engage, just do, hand, leg, eyes, ear, all the senses for his pleasure. That is Bhakti Kanda. Jadi Bhakti Kanda itu mempergunakan atau memperalat semua indria-indria kita, kaki, tangan, mata, untuk kepuasan beliau Sri Krishna. But that ahankara, sometimes, suppose here president or some senior member, so I take this flower, take to Lord. So you are losing to do bhakti. You are ordering somebody, so that benefit he will get, not you are ordering, you won't get. So this is Jasi Bhakti Kanda. How wonderful, very nice. So take maximum chance to do, engage yourself. Because he is a Parama Bhakta, I am a Bhagya. I am not Bhakta. He is a supreme enjoyer. If you are engaging his service, then he will enjoy. Otherwise not. Jadi perlu juga berhati-hati meskipun Bhakti Kanda dengan mudah dilakukan. Karena apa? Karena ahangkara kita. Mungkin contoh di sini presiden tempelnya itu mungkin hanya memerintahkan saja, oh kamu ambil bunga ini persembahkan kepada Krishna. Jadi yang mendapatkan karunia itu ya orang yang melakukan itu, bukan orang yang memerintahkan. Maka dari itu Bhakti Kanda yang dimaksudkan, gunakanlah kesempatan untuk menghubungkan semua indria-indria kita untuk melakukan pelayanan bakti kepada Krishna. Therefore, bhakti anybody can do. Some small piece of paper. You don't have to tell anybody. Just or take chance. I'll claim. That is Lord is watching. That is Bhakti Kanda. That is no need to order somebody. No need to. I am a senior or you are junior. You must do. There is no need to. Jadi itulah Bhakti Kanda, jadi semua orang bisa melakukannya. Kita tidak perlu menunggu seseorang untuk melakukannya, atau kita tidak perlu itu memerintah seseorang untuk melakukannya. Kita bisa melakukannya, dan Krishna akan melihat kita, Krishna akan memantau kita, Krishna sedang menonton kita. Krishna akan memberikan hasil kepada orang yang
menghubungkan semua indera-inderanya untuk melakukan pelayanan kepada Krishna. But somebody has to organize, somebody has to do, somebody has to organize properly. So that also seva. It is not like I'm boss. It is dasam. Jadi di waktu yang sama memang perlu organisasi, itu memang harus untuk melakukan organisasi. Tapi terimalah organisasi itu sebagai sewa, itu bukan untuk sekedar memerintahkan. Bahwa kita adalah dasam, pelayan. So then now Mahaprabhu is asking, oh Lord, you are thinking about servant, we are servant, you are eternal servant, you believe or not, that is different thing. Our constitutional position is we are servant, we are not master. He is eternal master, we are servant, and master is thinking always about their servant. That is the symptom of master. Jadi inilah suatu ciri itu dari yang pengendali yang utama. Jadi sepertinya kita adalah pelayan yang kekal, entah kita percaya atau tidak, kita adalah merupakan pelayan yang kekal. Dan beliau adalah masternya, beliau adalah pengendalinya, dan di mana master ini selalu memikirkan tentang pelayannya. Therefore, in the Bhagavad Gita it is mentioned that neither karma kanda, neither yoga kanda, neither other than devotional service, you won't get it. Oleh karena itu di Bhagavad Gita sudah dijelaskan, ada juga pelajaran mengenai karma kanda dan kanda-kanda lainnya di Bhagavad Gita, tapi dijelaskan juga tanpa adanya pelayanan bakti, Anda tidak akan mencapai diriku. You won't get me by doing jagya, homa, tapasya, by reading lot of knowledge, full of knowledge. You won't get me other than devotional service. Jadi Anda tidak akan bisa mencapai diriku hanya dengan melakukan pertapaan, melakukan yagya, yang tanpa adanya pelayanan bakti, itu Anda tidak akan bisa mencapai diriku. And Kali Yuga, what is the main service? Hare Nama Eva Kevala. Jadi pelayanan yang utama di zaman Kali Yuga itu apa? Jadi pelayanan yang utama itu adalah Hare Nama Eva Kevala. Because Harinam, Hari and name is not different. And other process is offense. If you are not doing properly, there will be offense. But Hare Nama Eva Kevala, there will be no offense at all. Jadi banyak itu satu pelayanan yang mengikat itu dengan Krishna, itu ada suatu aturan dan peraturan. Tapi dengan nama suci itu tidak ada aturan-peraturan yang mengikat. Some devotees went to Mayapur. In Mayapur there are so many Chinese, Russians, Hale Kitna. Chinese they cannot hore, ra, cannot pronounce. Hale Kitna. So, but somebody chanting Hare Krishna, somebody chanting Hare Kitna, same result. But in the Veda mantra there will be offense. If you are not pronouncing properly, there will be offense. Therefore, Hare Nama Eva Kevalam. Jadi seperti halnya itu kalau kita mengunjungi Mayapur, itu ada penyembah-penyembah secara internasional, penyembah dari Cina juga. Di mana penyembah Cina itu tidak bisa melafalkan huruf R. Dia bilang Hare Krishna. Meskipun dia mengucapkan seperti itu, dia juga memiliki manfaat yang sama. Tapi kalau kita mengucapkan mantra-mantra Weda dengan cara yang salah, keliru, itu merupakan suatu kesalahan. Tapi di Mahamantra itu tidak ada kesalahan. Maka dari itu gunakanlah kesempatan ini. Hare Nama Eva Kevalam. And first I told Hare Nama Eva Kevalam. There are two paths. One is primary, one is secondary path. Jadi yang tadi sudah dijelaskan oleh Maharaj, itu ada golongan dalam pengucapan nama suci, itu golongan yang kelas kedua dan golongan kelas utama. And that secondary path is, result will be secondary, no primary. If you are very busy with secondary path, you have to do secondary work, and secondary's name is O Paramatma, O Sustainer, all these things. But primary name is Krishna.
Jadi That ada is the primary. golongan nama suci, yaitu golongan kelas kedua, yaitu golongan secara tidak langsung. Kalau kita sibuk dengan kelas kedua ini, kita akan mendapatkan hasil ya seputar kelas kedua. Jadi di mana kelas kedua itu namanya secara tidak langsung menyebut Tuhan, oh beliau yang maha agung, beliau adalah pengendali. Tapi nama suci Tuhan kelas utama itu secara langsung Krishna. Krishna, Lords, he don't have any name, that also. But that Krishna, most attractive. Krishna means to most attractive. And person Krishna, he liked that name very much. It is his own name. But he says, I like this name more. Jadi memang benar ada Tuhan yang tidak memiliki nama, ada juga yang Tuhan itu memiliki nama. Tapi Krishna, kita ketahui bahwa arti dari Krishna itu yang maha menarik. Dan Krishna sendiri itu Tuhan sendiri suka dengan sebutan nama Krishna ini. Therefore, unlimited Lord's name, unlimited according to his activity. According to his activity, he got name like Girivaradhari, Radhika Ramana, Partha Sarathi. This is all are due to his activities. Jadi oleh karena itulah Krishna itu mempunyai berjuta-juta nama yang tidak terbatas namanya. Berdasarkan apa? Berdasarkan lila beliau, berdasarkan aktivitas beliau. Seperti beliau berlila mengangkat bukit Govardhan, beliau disebut Girivaradhari, disebut juga Radhika Raman, disebut dengan Partha Sarathi, dan tidak terbatas nama-nama beliau berdasarkan lila beliau. Madhava, Jadava, Govinda, all are due to his activity he got all these names. But this is primary name, and secondary name is Paramatma, Kanadena, food giving, father, maintainer, sustainer. Jadi itulah nama kelas utama, itu selalu berhubungan dengan Krishna, Madhawa, Yadawa, dan Govinda seperti itu. Tapi untuk golongan nama kelas kedua itu secara tidak langsung, meskipun dia percaya dengan Tuhan, tapi seolah-olah Tuhan itu tidak mempunyai nama, disebut dengan Paramatma, disebut dengan oh Tuhan sebagai pemelihara, oh Tuhan sebagai pencipta makanan, seperti itu. So this is the process. So therefore we are. Can you tell me we are what we are? We are sadhu or sadhaka or what we are? We are sadhaka or sadhu. Jadi itulah dari nama, jadi berdasarkan nama. Jadi sekarang Maharaj menanyakan kita, diri kita, siapakah diri kita? Apakah kita seorang sadhu, apa seorang sadhaka? Siapa kita sebenarnya? We are not sadhu. We are sadhaka, sadhana. Sadhana means is practicing. If you are doing our sadhana nicely, then will be much faster. Become sadhu, and become sadhu. Then sadhya. Sadhya means main achievement, goal, main goal. So it will be more easy to get our ultimate goal. That is Krishna Prem. Jadi kita adalah sadhaka, jadi kita bukanlah seorang sadhu, maka kita perlu melakukan pelayanan atau sadhana. Jadi apabila kita melakukan pelayanan dengan baik, kita akan mendapatkan sadhya. Sadhya itulah tujuan, pencapaian tujuan. Yaitu tujuan kita adalah Krishna Prema. Apabila kita melakukan pelayanan dengan baik, akhirnya tujuan Krishna Prema itu dengan mudah kita dapatkan. So, if our sadhana, our devotional practice is good, then you'll be more faster become sadhu. Then if somebody is very nice sadhu, then very easy to reach our goal. And that is the lotus feet of Gopinath. Jadi, that is the lotus feet of Krishna. Apabila kita melakukan pelayanan sadhana dengan baik, kita dengan mudah itu menjadi sadhu. Jadi ketika kita mendapat dalam posisi sadhu, kita juga melakukan pelayanan dengan baik, itu dengan mudah sekali kita akan mencapai kaki Padma Gopinath. Therefore, Haridas Thakur or Mahaprabhu is telling, Namer Smaran, always, and like Bhaktivinoda Thakur also,
hand, leg, eyes, ear, all the senses. When what you are doing in Griha Karma or anywhere doing karma, to think about Smaranam, Nama Smaranam. Jadi oleh karena itulah Mahaprabhu dan Haridas Thakur menyampaikan, itu gunakanlah semuanya indera-indera kita untuk kepuasan Krishna. Dan paling terpenting adalah nama Swaranam, di mana kita selalu mengucapkan nama suci Tuhan dan mengingat beliau. Nama Smarana and Nama Sankirtanam. Dan nama Smaranam dan kemudian nama Sankirtanam. Sankirtan. Sankirtan and Kirtan, it is nice to know, there is different. Kirtan and Sankirtan, there is different. Jadi dengan sangat baik perlu diketahui bahwa Sankirtanam dan Kirtan itu berbeda. Kirtana, my false ego increased. Jadi Kirtana itu bisa mengakibatkan ego palsu kita meningkat. But Sankirtana, this bodily, oh, I am a rich, I am a Brahmana, or my sari will spoil, I will not do, I will not dance. No, they are not thinking. When Sankirtana, Hare Krishna, Jai Jagannath is going on, then all the bodily ahankara washed away. Jadi Sankirtana itu kebalikannya, di mana ahankara itu akan turun, justru tidak ada. Karena mungkin dulu melakukan kirtan itu punya pikiran, oh sehari saya akan rusak kalau saya melakukan. Jadi ada hal-hal ego tidak ingin melakukan kirtan, tapi Sankirtana itu sedang asiknya kita dengan riangnya mengucapkan nama suci Tuhan Maha Mantra Hare Krishna Jai Jagannath seperti itu. Therefore, Nama Smarana and Nama Sankirtana, Ekmatra Dharma Jeev Karibe Palan, all dear devotees, all living entities, Ekmatra Dharma, only this is the actual Dharma. This is the Dharma of living entity. A living entity means not like, oh, I am a Balinian, I am a Brahman. No. Atma. That is the Dharma of Atma. So, Mahaprabhu is telling, dear devotees, please do. Other things will not work in this present age. Jadi Mahaprabhu menyampaikan dari itu, wahai penyembah yang terkasih, maka lakukanlah, karena hanya ada satu dharma, yaitu Harirnam ini. Hanya ada satu dharma, selainnya tidak bisa bekerja dengan baik. In the stage of Kali, Sadhya and Sadhana. Sadhana is practice, chanting nicely. That is our sadhana. Oh, chanting there and feeling sleepy. Just immediately get up. If you are, that is the sadhana. If somebody's sadhana is not serious, then he will sleep and this, that, and holding japamala and talking unnecessary or criticizing that devotee, or some devata criticize, something going on. No? So, that is sadhana. That sadhana is not proper. So, sadhana, if our sadhana will be nice or proper, then to achieve our sadhya, our goal, it is more easy. That is Harirnama Yoga. Jadi untuk mencapai tujuan kita, itu sadhya, itu diperlukan dengan sadhana yang baik, pelayanan dengan baik. Apabila kita melakukan pelayanan sambil ngantuk dan mungkin berjapa dengan mengkritik penyembah ini, penyembah itu, bahkan mengkritik para dewa, jadi pencapaian kita, tujuan kita itu sangat sulit kita dapatkan. Apabila kita melakukan pelayanan atau sadhana dengan baik, maka dengan mudah kita mendapatkan tujuan kita. I request, I not come here to teach you, just I came here to request this Hare Nama Eva Kevala. This is the ultimate, otherwise it will be big loss for this human world. Karena itu Maharaj memohon kepada para penyembah, ambillah kesempatan ini dengan serius, kesempatan Harirnama Eva Kewalam ini. Maharaj datang ke sini bukan untuk mengajari kita, tapi untuk berbagi bahwa bagaimana pentingnya Harirnama Kewalam di zaman Kali Yuga ini. Selain itu tidak ada yang bisa bekerja dengan baik di zaman ini. Any question? Oke, ada pertanyaan?
Okay. Any question? Sebelum diakhiri ada pertanyaan? No question. No doubt, anyhow, all are Hare Krishna, chanting Hare Krishna. But I didn't explain because I came very short. As if I explain what is Hare Namaiva Kevalam and what we are chanting, then it will be doubt. Really I am Bhakta or Abhakta? Jadi tidak ada pertanyaan, berarti tidak ada keraguan. Jadi mungkin karena tidak ada keraguan, karena Maharaj menjelaskan secara singkat. Ya, What is this? Anyhow, Prabhu is speaking. So when Mahaprabhu was here, there was Bhakta was Murari Gupta. This Murari Gupta was a Bhakta of Ram. Then Mahaprabhu combined him to chant Hare Krishna Mahamantra, but he didn't like to follow Mahaprabhu, something like that. And he still chant Ram instead of chanting Krishna. Because Mahaprabhu brought the holy name of Krishna, this is something like a contradictory things. It is not contradictory. I'll explain. Jadi Prabu Ananta Wijaya menanyakan ketika Mahaprabhu muncul pada dunia ini, di zaman ini, itu ada penyembah beliau disebut dengan nama Murari Gupta. Di mana Murari Gupta itu selalu khusyuk dalam penyebutan nama suci Ram. Bahkan Gauranga Mahaprabhu pun meyakini untuk mengucapkan mantra Hare Krishna, tapi Murari Gupta tidak mau untuk melakukan atau menjalankan perintah dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi di sini kesannya terlihat seperti kontradiksi. Jadi di mana Gauranga Mahaprabhu membawa mantra Hare Krishna, tapi di sisi lainnya Murari Gupta tidak mau menjalankan perintah dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Don't think Murari Gupta was thinking he was not chanting. No. He was chanting Hare Krishna. Jadi ini bukanlah suatu kontradiksi disampaikan oleh Maharaj. Janganlah punya pikiran bahwa Murari Gupta itu tidak mengucapkan Hare Krishna. Beliau sesungguhnya mengucapkan Hare Krishna. But he was worshipping Lord Ram. Tapi karena Murari Gupta memuja Sri Ram. He was worshipping Lord Ram, and your question is, he was chanting Ram Ram. So the Supreme Personality of Godhead, there are different forms of Supreme Personality of Godhead. Here Jagannath, Radharaseswar, Gaur-Nitai, all are same. But somebody's heart, they like very much Gaur-Nitai. Wow, Gaur-Nitai. Some other, you cannot fit Raseswar, Lord Raseswar in their mind. Somebody like very much to Jagannath, Baladeshwar. Wow, Jagannath. So, Lord is also manifesting in their heart, Jagannath, and when after death, when they will go to Goloka, that time, Lord, they will worship same Jagannath, or if somebody loves Raseswar, he'll get that chance, or Gaur-Nitai. So, Murari Gupta is Gupta, Murari means what? Lord Murari, Krishna. And Gupta means hidden away. Gupta means hidden away. He was keeping Murari, Lord Murari. But originally he was Hanuman, Ram Bhakta Hanuman. Therefore, Mahaprabhu was testing how you are serious or not. Jadi itu sebenarnya Mahaprabhu ingin menguji Murari Gupta, di mana sebelumnya Murari Gupta itu adalah Hanuman, penyembah dari Sri Rama yang paling setia. Jadi di sanalah Mahaprabhu itu menguji sejauh mana Murari Gupta ini. Murari itu apa artinya? Murari itu adalah nama lain Krishna, dan Gupta itu artinya tersembunyi. Jadi beliau juga memuja Sri Krishna dengan cara sembunyi.
Bahkan di sini kita punya arca junjungan seperti Radha Raseswar, Jagannath Baladev Subhadra, dan Goranitai. Mungkin ada penyembah yang moodnya ke Jagannath, ada yang moodnya dalam hatinya itu ke Radha Raseswar, dalam hatinya juga ada Goranitai. Jadi kemana kita perginya nanti ke Goloka itu berdasarkan dalam mood hati kita, sejauh mana kita akan perginya. Nanti di Goloka Wrindawan, kalau kita memuja junjungan Jagannath Baladev Subhadra, kita juga akan memuja Sri Jagannath Baladev Subhadra seperti itu. Dan juga kalau kita memuja Goranitai juga nantinya kita akan memuja Goranitai. Seperti itu juga dialami oleh Murari Gupta. And one time Mahaprabhu, he said, "Hey Murari Gupta, chant Hare Krishna, you are worshipping Ram, Ram, Ram. Kali Yuga, this is word Krishna, Krishna. That it is Mahaprabhu. He knows Mahaprabhu is Lord Ram. Mahaprabhu is Krishna. Sometimes Mahaprabhu appeared in the form of Ram. Then he was, so he knows perfectly. Then Mahaprabhu says, hey, chant Hare Krishna. Then he kept night time, he kept big knife. So he want to kill himself. So this life, he cannot accept Krishna. This life for Lord Ram. Then Mahaprabhu was so pleased. Mahaprabhu, to lotus feet, he put here and become automatically, naturally become Ram, 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 Ram. Sri Ram, this is Hanuman. Jadi itulah kesetiaan dari Hanuman, jadi Murari Gupta. Jadi bahkan Mahaprabhu pun memerintahkan, oh Murari Gupta, apa Anda selalu mengucapkan Ram-Ram, ucapkanlah Maha Mantra Hare Krishna, khususnya pada zaman Kali Yuga ini. Ucapkanlah, Anda selalu mengucapkan Ram-Ram seperti itu. Tapi Murari Gupta itu tidak bisa menahan, bahkan dikatakan pada malam hari beliau ingin membunuh dirinya dengan pisau. Oh, Tuhan, saya tidak bisa menerima Krishna, saya hanya bisa menerima Sri Rama. Dari seperti itu Murari Gupta menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Sri Rama. Akhirnya Gauranga Mahaprabhu terpuaskan. Secara langsung Gauranga Mahaprabhu menginjakkan kaki Padma beliau di atas kepala Murari Gupta, dan akhirnya secara langsung ada cetakan Rama di atas di kening dari Murari Gupta. Then night time Mahaprabhu came. Then he went inside his house. Then he took out this knife. What is this? Dan akhirnya pada malam hari itu secara langsung diam-diam Mahaprabhu itu masuk ke dalam ruangan dari Murari Gupta dan menemukan pisau yang besar tadi dan menanyakan kepada Murari Gupta, apa ini dan untuk apa ini? This property means his health. This belongs to me. You don't have right to take my property. Jadi initiation devotee, when we are taking initiation from Gurudev, that time that is Gurudev property. This is Gurudev property. So he said, Murari, what is this? Why you are spoiling, or why you are taking my property? Jadi Mahaprabhu menjelaskan kepada Murari Gupta, untuk apa pisau ini? Untuk apa ini? Untuk apa ini? Seperti itu. Ini adalah badan ini adalah milikku. Anda tidak punya hak untuk mengambil milikku. Seperti halnya kita melakukan atau menerima karunia diksa atau inisiasi, sebenarnya kita menyerahkan diri kepada guru kerohanian. Badan ini adalah milik seorang guru kerohanian kita. Jadi seperti itulah Murari Gupta dijelaskan oleh Mahaprabhu. Badan ini adalah milikku. Buat apa Anda mengambilnya? Anda tidak punya hak untuk mengambil badan ini. Then Mahaprabhu was very pleased. Very pleased. He says, okay, I was testing you. Go chant Ram Ram or do worship Ram Ram. You are pure devotee of Lord Ram. And Mahaprabhu, he showed, he himself is Ram. So he also understood. Mahaprabhu is Ram. Ram is in the form of holy name. So all the problems. Jadi akhirnya masalahnya terselesaikan, di mana Mahaprabhu sangat terpuaskan dengan apa yang dilakukan oleh Murari Gupta ini. Oke, Anda adalah
penyembah agung dari Sri Ram, jadi yang sangat setia sekali dengan Sri Ram. Lakukan saja itu, ucapan nama suci Sri Ram. It is no contradictory. Ram is Krishna, Krishna is the Mahaprabhu, same form, same, but only different rupa. Person is only one, form is different. Jadi itulah artinya tidak ada kontradiksi, di mana juga tadi percakapan Murari Gupta dengan Mahaprabhu menunjukkan diri beliau sebagai Sri Ram juga, di mana kedua belah pihak mulai saling mengerti satu sama lain bahwa Mahaprabhu adalah Rama dan Mahaprabhu adalah nama suci beliau juga, dan diberikanlah kesempatan kepada Murari Gupta untuk mengucapkan Ram. Jadi tidak ada kontradiksi di sini. Jadi Ram adalah Sri Krishna sendiri dan Krishna juga Sri Ram. Itu hanyalah kepribadian atau wujud beliau yang berbeda. Any other question? Ada pertanyaan lain? Kan dibilang bahwa Krishna atau Jagannath tidak berbeda dengan yang di Jawa. Apakah diperlukan perlu datang ke India untuk mencapai sukses? Apakah harus pelayanan di India? Bisa didengar pertanyaan? As we know that Lord Jagannath here in Bali is not different also in Lord in Dham. In Dham. Yes. No, I mean Dham. Holy place. Only Dham, yes. So, There is no different. So it's necessary to us to come to Holy Dham, like, to India for them to doing some service, some seva. here or there? In India, in Holy Dham. Where is Lord? That is Jagannath. Where is Jagannath Lord? This deity, that is Jagannath. But if you want to go, of course, Gaurnida here and Gaurnida in Navadip, that different feeling and some more sensitive, that is you'll feel. That is if you can, then go. Otherwise, if you are totally busy here to do serve Jagannath, is not different. Jadi tidak ada bedanya Jagannath di sini dengan Jagannath Puri, itu tidak ada bedanya. Mungkin perasaan atau rasanya yang berbeda. Itu yang menguatkan perbedaan. Jadi kalau kita tidak bisa datang ke tempat suci di mana Tuhan itu dipuja, itulah di sanalah tempat suci. Kalau kita tidak bisa ke tempat suci di India, kita bisa cukup saja melakukan pelayanan di sini. Narottam Prabhu, our Acharya, Narottam Thakur, he told, Kevali Parishram, only simply waste of time and Parishram. Parishram means, what is called? Parishram means unnecessary work. Unnecessary work to go Puri, Vrindavan, this, that. They said, no need to go. But if you are fully engaged here, if you are going all the dham, then all the contamination, it will go. Therefore, sometime if you are here, you are worshipping here, and I am a junior, therefore they are giving me lot of service. I am a senior, and therefore I am a boss. There are all these things, contamination is there. So therefore, go, walk and do parikrama. Think about Govardhan parikrama, Radha Kunda deep. Otherwise, ultimately, if you are fully engaged here, Gaurnida Seva, Raseshwar Seva, then this is Goloka. This is Dham. Jadi kalau kita sepenuhnya secara khusyuk melakukan pelayanan bakti kepada Radha Raseshwar di sini, Jagannath di sini, kepada Gaurnita, inilah Dham, jadi inilah tempat suci. Tapi di puisi dalam Narottam Das Thakur itu menjelaskan, mana dijelaskan juga itu menghabiskan waktu kita diperlukan seperlunya untuk pergi ke tempat suci, ke Vrindavan, Jagannath Puri. Tapi karena kondisi kita tercemar, mungkin karena kita melakukan pelayanan di sini
menganggap bahwa oh saya junior, maka dari itu saya diberikan pelayanan yang lebih, melakukan kerjaan yang lebih, baru dia senior, dia merasa jadi bos. Karena terkontaminasi seperti itulah kita perlu juga ke tempat suci untuk mandi di sungai-sungai suci untuk menghilangkan rasa kontaminasi itu. Actually, here in Mayapur, many people they passing stool in the Ganga, and from Calcutta, from Banaras, from there coming here, they are taking bath, Ganga bath, and same Ganga. Some people are passing water, some people are passing stool, some people are with very respect. We are in Calcutta people, they go to take Ganga bath in Haridwar, very far, like 2,000 kilometers. They are dipping Ganga bath, Ganga bath. And same Ganga in Calcutta, next to their house, they are not respecting. Jadi ada suatu cerita di mana di Ganga di Kalkuta itu, padahal Ganga yang sama juga dengan Ganga yang di Haridwar. Bahkan kita ke sini datang ke India, ke Sungai Ganga penuh dengan penghormatan, tapi orang-orang di sana justru tidak memberikan penghormatan, dia membuang air besar, buang air kecil di Ganga. Tapi di Ganga di Haridwar dia justru menghormati, oh ibu Ganga, oh sungai Ganga, seperti itu melakukan penghormatan. Tapi Ganga yang dekat di rumahnya di Kalkuta tidak diberikan penghormatan. Don't think Puri Jagannath is Jagannath, this is not Jagannath. Don't think this is only mental. Jadi jangan punya pikiran bahwa Jagannath di Jagannath Puri adalah Jagannath yang asli, di sini Jagannath yang palsu. Jangan punya pikiran seperti itu. Ini adalah mentalitas kita saja. Vrindavan that is Krishna, this is not Krishna. All these things are not there. Jadi mungkin punya pikiran, oh di Vrindavan aja ada Krishna, di sini tidak ada Krishna. Jangan punya pikiran seperti itu. Krishna is Krishna. Jadi Krishna ya Krishna ya tetap Krishna. Okay, I think Prabhu is not happy. I think. Prabhunya tidak bahagia menerima jawabannya. Any question? No question, no doubt. What I was trying to clarify. Tidak puas apa masih ragu? Salah apa? Ya, enak. This like. Are you doing some seva here, Prabhu? Yesterday I saw that temple, no? I saw that temple, Gopinath temple. Jadi kemarin Prabhu dilihat juga di Gopinath. Then somebody told me Maharaj is from Brahmin background. Dan ada penyembah di ashram Gopinath menyampaikan, oh Maharaj dia datang dari kaum Brahmana, dari kasta Brahmana. Maharaj memberikan penghormatan. No, don't laugh. But anyhow, you are very great. But do serious service anyway. That temple, this temple, that temple, that temple. Anyway, where you are, do some service. Chant nicely. Dimanapun Prabu, dimanapun itu, di tempat ini, di tempat itu, paling tidak lakukanlah pelayanan. Thank you very much. He asked good question. It is many people they think, go Vrindavan, it is too much here. Because when you are staying here, we are not giving much importance. When we are staying here, same house, some Grihastha, when they got other house, wow, very good, everything, very happy. And same house, or sometimes bigger house, better house, we are not satisfied in our own house. This is all a mental problem. Jadi pertanyaan yang bagus itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti hal itulah mental kita punya mental, oh di sini tidak baik gitu. Perlu pergi ke tempat suci. Sama seperti mentalnya kita, bahkan rumah kita jauh lebih besar, lebih mewah, tapi kita merasakan tidak puas di rumah kita. Justru kita pergi ke rumah yang lainnya, oh saya merasakan bahagia. Mental kita lah yang tercemar. Our ISKCON system, our ISKCON,
if somebody is serious devotee, nice devotee, but doing service, sometimes become disturbed, gets disturbed. That time management or authority is okay, take this money, go. Vrindavan, Puri, Mathura, just press it. So they can do much more service, serious service. So that time, this is management. Ada sistem kita di ISKCON gitu, karena para penyembah itu selalu disibukkan melakukan pelayanan ini itu ditumpuk dengan pelayanan, akhirnya mumet. Akhirnya para manajemen itu memberikan kesempatan untuk ya datanglah ke tempat suci untuk refresh seperti itu. Akhirnya pulang dari tempat suci harus lebih semangat lagi melakukan pelayanan karena sudah diberikan kesempatan refreshing. Sometimes management, sometimes somebody too much. Gradually become practice, criticizing or doing always some these. Then intelligent management, okay, Prabhu, I think it is better to change little bit. Just go here and there, or send some other idea. There also is contempt of just do nice kirtan, then come back. Jadi mungkin karena dibelbelin atau ditumpuk dengan pelayanan, jadi pemikiran mereka atau jadi terganggu. Jadi justru melakukan pelayanan dengan mengkritik yang lain. Oh, ini tidak baik, tidak pernah melakukan pelayanan. Jadi perlu banyak dengan pengetahuan baru. Jadi manajemen itu mengetahui, oh mungkin Prabu ini terlalu banyak ditumpuk dengan pekerjaan, perlu wawasan baru, pemikiran baru. Kirimlah penyembah yang tadi dengan ditumpuk pekerjaan tadi, diberikan kesempatan, mungkin tidak mengunjungi tempat suci, mungkin diberikan kesempatan ke pulau-pulau lainnya untuk mengunjungi ISKCON Temple juga, melakukan kirtan dan kembalilah lagi ke sini melakukan pelayanan. I don't think Prabhu is more. He asks simple question. Just sometimes people are thinking Puri, this, that. So I explain little bit. It is for not only for him, for everybody. Prabunya sudah menanyakan, mungkin karena pikiran itu ingin datang ke Puri, ingin mengunjungi tempat suci, tapi Maharaj menjelaskan bukan hanya untuk Prabunya, tapi untuk kita semua. Okay. Come. Jadi Maharaj membawa minyak Narasimha